Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah akan mempresentasikan makalah Kapita Sarita Pendidikan yang berjudul Pendidikan Islam dalam Undang-Undang tentang Kurikulum. Pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam, dan tujuan akhirnya adalah pembentukan tingkah laku Islami atau akhlak mulia dan kepasrahan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan petunjuk ajaran Islam atau Quran dan hadis. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan kekuatan sentral dalam pembangunan, sehingga mutu dan sistem pendidikan akan dapat ditentukan keberhasilannya salah satunya melalui penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum. Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Isi dari kurikulum ini sendiri ialah menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah maupun nasional. Kurikulum sebagai sebuah rencana tampaknya juga sejalan dengan rumusan kurikulum menurut Undang-Undang Pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembahasan. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Sekian banyak pengertian kosakata tentang kurikulum dari segi bahasa ini dapat diartikan bahwa kurikulum ialah rencana atau bahasan pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Pengertian ini terkait dengan hal yang paling menonjol dari isi kurikulum, yaitu susunan bahan atau mata pelajaran yang akan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam menurut Undang-Undang Bab 10 Pasal 36 menyatakan poin tentang pedoman penyusunan kurikulum, yakni kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan ayat 1 peningkatan iman dan takwa, ayat 2 peningkatan akhlak mulia, ayat 3 peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, ayat 4 keragaman potensi daerah dan lingkungan, ayat 5 tuntutan pembangunan daerah dan nasional, ayat 6 tuntutan dunia kerja, ayat 7 perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ayat 8 agama, ayat 9 dinamika, perkembangan global, dan ayat 10 persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pasal 36 ini, ayat 1, 2, dan 8 memperjelas bahwa kurikulum
pun disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia dan agama. Hal ini jelas bahwa diksi iman, takwa, dan akhlak mulia termasuk diksi yang lebih sering dipahami dan digunakan dalam ajaran agama Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum Pasal 36 Ayat 3. Pasal 37 ayat 1 secara berturut-turut dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan untuk pendidikan dasar dan menengah masih diwajibkan materi lainnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini yang kemudian menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggara pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada pasal 37 ayat 1 bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan dan muatan lokal. Dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 1 ini ditegaskan, pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum juga diatur dalam undang-undang, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum, dan komponen pendidikan lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum Pasal 37 ayat 1. Demikian presentasi makalah dari saya.